Salam jumpa, saya Victor, mahasiswa PDIK. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan untuk tugas Advanced Data Mining terkait dengan prediksi produksi padi dan juga emisi CO2. Ya. Untuk data yang diberikan untuk emisi CO2 adalah seperti ini. Ada data engine size, silinder, fuel consumption. Ini nanti digunakan sebagai fitur. Lalu kemudian emisi CO2 akan dimanfaatkan sebagai targetnya, ya. Jadi seperti ini. Lalu data yang kedua adalah untuk produksi padi. Ini dari data dari tahun 1970 sampai 2022. Data ini sifatnya adalah time series, maka data ini tidak akan memiliki atau belum memiliki fitur, maka akan dilakukan pengolahan dulu agar fitur-fitur yang dibutuhkan untuk melakukan proses prediksi bisa didapatkan. Untuk tugasnya sendiri menggunakan Google Colab, jadi bahasa pemrograman Python. Ini adalah file notebooknya. Ini pertama import, lalu ini mengambil data. Ini untuk prediksi produksi padi, ya. Untuk eksperimennya itu dilakukan sebanyak 5 kali, ya. Yang pertama itu menggunakan, semuanya sebenarnya menggunakan lagging, tapi untuk yang pertama ya T-1, lalu berikutnya T-1 dan -2, dan seterusnya sampai T-4. Khusus percobaan yang kelima dicoba untuk menambahkan moving average, jadi T-1, T-2 dengan moving average. Data yang tidak diperlukan itu data yang tidak lengkap, jadi karena sifat lagging pastinya ada baris-baris data yang tidak lengkap, maka data lagging tersebut di drop, dihapus, ya. Lalu berikutnya ini untuk menentukan targetnya, ya. Lalu data di split itu 70-30, 70% untuk training, 30% untuk testing, ya. Lalu ini kita menggunakan linear regression. Yang pertama kita pakai linear regression, kita training, ya, extrain Y-train, lalu kemudian kita prediksi dengan X-test-nya. Hasilnya diukur dengan RMSE dan MAPE. Hasilnya kurang lebih sebagai berikut, di mana pada hasilnya baik RMSE maupun MAPE di sini nilainya akan menurun seiring pertambahan fitur. Jadi ketika fitur laggingnya itu ditambah, pada percobaan ini didapatkan nilainya itu kemudian errornya akan menurun, setidaknya sampai T-4. Yang menarik adalah hasil ketika ditambahkan moving average. Di sini didapatkan hasil bahwa nilai errornya jadi 0 ketika ditambahkan moving average. Data sudah sempat dicek, siapa tahu dia memberikan hasil atau memberikan nilai yang sama seperti targetnya, tapi ternyata memang betul tidak memberikan hasil target. Jadi ini masih ketiga field ini masih memberikan nilai yang bukan nilai target, dan hasilnya adalah RMSE-nya bisa jadi 0. Saya memang tidak terlalu berpengalaman dalam dalam linear regression, tetapi mendapati hasil 0 pada model prediksi sepertinya adalah suatu yang aneh. Mohon bimbingannya Pak, bagaimana agar apakah ini hasil yang benar atau bagaimana gitu. Yang kedua itu dicoba untuk menggunakan LSTM, ya. Menggunakan LSTM hanya
atau hanya satu layer seperti ini sebenarnya gitu ya. Lalu kemudian caranya sama, menggunakan fitur yang sama, lagging feature T-1 sampai T-4, dan terakhir adalah moving average. Sebelum masuk ke LSTM itu dilakukan scale dulu ya, dinormalisasi nilainya supaya karena mestinya LSTM itu lebih baik kalau nilainya ternormalisasi. Sama, ini di split 70-30% untuk training dan testing. Ini setelah di fit modelnya, kita melakukan prediksi, hasilnya ya adalah sebagai berikut. Sebelum bedanya dengan di linear regression adalah karena linear regression tidak mengalami scaling, tidak menormalisasi, maka ketika mau menghitung RMSE ataupun MAPE itu tidak ada tidak ada tahapan yang dibutuhkan di sini, yaitu di inverse transform. Jadi dikembalikan lagi ke nilai aslinya, baru kemudian dihitung errornya ya. Nah, di sini bisa dilihat pada LSTM ketika fiturnya bertambah, justru lagging fiturnya bertambah, maka justru dia errornya malah makin meningkat ya. MAPE-nya misalnya dari 5%, 0,05 menjadi 0,12 atau 12%. Jadi makin lama makin besar. Ya. Lalu untuk hasil yang menggunakan moving average, hasilnya kita dapat error sekitar 7% ya. Ini kalau kita bandingkan dengan error yang di linear regression tentunya lebih jelek, tetapi sekali lagi karena hasil 0 ini sangat aneh, maka mungkin justru hasil di LSTM-nya yang lebih baik. Lalu yang kedua ada untuk fuel consumption. Ini mengikuti pola yang sama pada dasarnya ya, yaitu nanti kita coba dua kali, satu linear regression, satu dengan LSTM. Perbedaannya adalah bahwa karena ini sudah ada fitur, maka tidak lagi dilakukan praproses atau feature engineering, di mana tidak ada lagging feature atau semacamnya gitu ya. Ini untuk linear regression ya dicoba sampai 5 kali gitu ya, dengan training 70%, testing 30% ya, dihitung kemudian RMSE dan MAPE-nya. Ini adalah hasil kurang lebih seperti ini, didapatkan ya kira-kira di 5% untuk MAPE-nya, dan RMSE-nya di antara 20-21 gitu ya. Maka rata-ratanya disampaikan di laporan. Lalu untuk LSTM kurang lebih juga sama model LSTM-nya. Lalu memprediksinya caranya sekali lagi juga sama, dinormalisasi dulu, lalu dibagi 70-30%, lalu baru dilakukan training, lalu prediksi di testing dengan data testing, lalu berikutnya di inverse dulu hasilnya supaya bisa dibandingkan dengan data aslinya untuk dihitung RMSE dan MAPE-nya. Di sini hasilnya MAPE-nya di 3% dan RMSE-nya di 16 gitu ya. Dari hasil yang ini, kalau di fuel consumption itu linear regression lebih buruk daripada LSTM. Sementara kalau di produksi padi dengan mengabaikan moving average ya, percobaannya menggunakan moving average, maka si LSTM itu di 5% terbaiknya, sementara linear regression itu bisa sampai di bawah 3%. Jadi kebalikan ya, dengan lagging linear regression pun itu bisa lebih baik daripada LSTM, tetapi pada prediksi emisi CO2 yang lebih baik adalah LSTM. Kurang lebih demikian untuk pemaparan tugas advanced data mining. Demikian dari saya, Victor. Terima kasih.